Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri Yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hafizallahu ta'ala wa balagha kullu maraja fi khairin wal afiyah. Kita teruskan tentang sujud syukur. Di mana sujud syukur tersebut dilakukan karena mendapatnya nikmat, kemudian dan nikmat itu pun nikmat yang jarang terjadi atau terhindarnya dari musibah yang sangat besar sekali. Ini singkat yang kemarin. Kemudian ru'yatu fasiqin, atau melihat orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya sehingga sudah tidak ada malu lagi menampakkan kemaksiatan tersebut di hadapan khalayak ramai. Kemudian kita melihat hal tersebut, maka disunnahkan kita untuk sujud syukur. Tapi kalau memang bisa di depan dia langsung, tidak jadi masalah. Tapi apabila menjadi fitnah, artinya berbahaya. Kalau sujud depan dia langsung, bakal nanti dikeroyok sama dia atau apalah bentuknya. Lebih baik jangan di situ. Nanti kerjakan di rumah. Artinya di rumah bukan kita merasa baik, tidak. Tapi kita merasa, ya Allah, kau masih lindungi aku dari perbuatan hal seperti itu. Karena kan nanti dia miliki di akhir zaman, kita ini sudah hidup di akhir zaman. Nah, di akhir zaman itu kalau nanti maksiat itu maharajalela, sudah bukan merajalela, tapi maharajalela. Sampai nanti kita itu melihat orang yang berzina di depan mata kita sendiri. Dan itu berzinanya di jalan-jalan fituruqat. Sehingga kita itu ingin melewati jalan itu, kita hanya bisa bilang sama dia, bisa kasih saya jalan sedikit nggak? Cuma sampai segitu saja. Itu di mana hari kebenaran sudah tidak lagi didengarkan. Jadi udah itu sudah masa di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengakhiri dunia ini. Kita ini pun sudah di akhir zaman. Kita ini kan umat akhir zaman. Nabi SAW mengatakan, aku dengan kiamat itu seperti ini. Ini kan dekat ini. Ada juga yang mengatakan ini dan ini. Telunjuk dan tengah. Telunjuk dan tengah ini kan tidak mungkin ada sama nggak telunjuk sama? Nah ini kan tidak sama. Artinya ini dan ini sudah ada dekat. Jadi tinggal nyamain telunjuk ini cuma ingin menyamai jari tengah. Dan itu Nabi sebutkan 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan seperti itu. 1400 tahun lebih Nabi mengatakan, aku dan kiamat itu seperti ini. Dekat. Apalagi kita itu hidup umat akhir zaman, di mana bertebarnya fitnah-fitnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kaqita'il lailil muslim. Nanti kita itu sudah berada dalam fase kebingungan, Bapak Ibu. Kebingungan. Ketika kebenaran dihadapkan kepada kita, dan kita itu masih meragukan kebenaran itu. Padahal itu sudah ada nasnya, ada hadisnya, ada Qur'annya, dan kita pun subhanallah meragukan kebenaran dan itu mengiyakan orang yang berbuat salah. Contoh,
Coldplay apa LGBT ya. Terserahlah apalah bentuk itu. Ya. Coldplay. Ya, Coldplay. Ini kan syiar, syiar. Ada syiarnya di situ. Ya. Bukan tidak manusiawi, tidak. Yang ngomong manusiawi terus lah. Ya. Yang orang yang mengangkat nama atas nama HAM juga pembantaian Palestina ini juga tidak apa diam saja. Selalu bicara yang namanya humanity. Oh, ini HAM, ini itu pun tidak juga. Nah, jadi ini syiar. Ini syiar ketika ada beberapa kelompok yang tidak mau kedatangan ini. Mengapa? Karena ini syiar. Ya. Kalau sudah syiar itu berbahaya. Orang kalau di-brandkan dengan sesuatu, barang itu bisa cepat laku. Karena kan ada namanya ya brand ini kan. Brand itu kalau yang makainya itu kita mungkin tidak dipandang orang. Tapi kalau yang makainya artis, wah sebentar Bu. Ya sebentar. Ya. Seperti di Pontianak ini lah, tidak usah jauh-jauh lah di Pontianak. Saya punya kawan itu sering ambil brand karena dia tuh di facial in home. Dia tuh cerita seperti di Pontianak ini King Furniture. Ya. King Furniture itu dia kalau mau bayar brand itu udah jutaan. Bahkan dia tidak mau lagi, orang ini tidak boleh lagi ngendos ke tempat lain King Furniture itu. Dan itu berhasil, endosan itu berhasil mendatangkan pembeli-pembeli yang di mana-mana. Itu kan endos, syiar. Tergantung siapa yang mensyiarkan. Nah, ini dia lagi ingin menyiarkan misi ini. Misinya apa? LGBT. Nah, inilah nanti di akhir zaman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana engkau susah untuk menegakkan kebenaran dan bahkan hadisnya itu engkau memegang kebenaran seperti engkau memegang bara api. Ya. Berat itu, panas, susah. Iya. Ketika kita ngomong benar, seperti kita yang salah. Sehingga kita ingin menyuarakan kebenaran, kayak tidak berani lah. Nah, makanya ada suarakan kebenaran terus menerus sebagaimana mereka menyuarakan kebatilan. Kalau orang selalu menyuarakan kebatilan tapi terus menerus, terus kebatilan itu digaungkan. Yang benar diam, maka yang benar yang salah tadi akan kita benarkan. Kenapa? Karena kebenaran sudah tidak ada lagi ditegakkan. Ya, berat. Ya, syiar ini kan bab syiar. Jadi kita itu menentang, bukan menentang personal orangnya, enggak. Tapi kita ingin misi apa yang mereka bawa. Jadi ketika kita sudah mendengar LGBT, langsung kalimat itu haram. Dan sesuatu yang berhubungan dengan itu pun kita haramkan. Itulah dalam kaidah fikih yang namanya al-wasail hukmul maqasid. Wasilah itu bisa haram tergantung apa tujuannya. Wasilahnya itu apa saja. Makanya Nabi mengatakan man a'ana musliman walau man a'ana maksiyah walau bisyatri kalimatin fahuwa syarikun fiha. Orang yang menolong seseorang kemaksiatan walaupun dengan satu kalimat, maka dia termasuk orang yang berbuat itu. Contoh, ada orang yang ingin pergi ke tempat tak betul. Kita tahu tempatnya. Dia bertanya, tempat hiburan malam di mana ya? Kita ini kan orangnya tidak nyaman hati atau apa gimana kan? Nah, kita jawab, itu tempatnya di situ. Dia nunjuk itu saja. Kemudian dia pergi ke sana dan dia berbuat maksiat. Insyaallah dia berbuat maksiat. Apa yang dia lakukan, dosa apa yang telah dia dapat, kita yang tidur di rumah tadi pun dah dapat. Sama. Ketika dia berzina, dosa zina tuh dia dapat.
Dia dapat, kita pun dapat. Dia nyaman. Ya. Antum tidur dapat, kita tidur dapat tidak berdosa. Dia nyaman, kan gitu. Walaupun dia berdosa, tapi dia ada plus nyamannya. Kalau kita apa ada cuman ngomong itu, kan gitu. Sudah dapat dosa. Nah, ini berat. Ya. Jadi itu kaidahnya. Jadi ketika kita mendukung, ketika kita mendukung satu kemaksiatan, maka kita pun termasuk orang yang bermaksiat. Itu makna daripada sedikit daripada tentang akhir zaman. Ya, maka suarakanlah kebenaran. Kalaupunlah memang tidak ada yang mendengar, suarakan lagi. Kalau ada yang membantah, suarakan lagi sampai kebenaran itu mencapai pada titiknya. Maka kata Imam Ali mengatakan, semua itu karena terorganisir. Ya. Sayyidina Ali mengatakan, al-batil bin nizam yaghlibul batil bila nizam. Suatu kejahatan apabila terorganisir, maka kejahatan itu akan hebat dan nampak dia seperti baik, bagus. Karena dia terorganisir, di packing, di cover, hebat. Dengan bahasanya kemanusiaan, dengan kita ini harus begini, kita ini bukan negara Islam, kan begitu? Kita ini bukan negara Islam yang semau hati kita, ini adalah investor apa semuanya. Udahlah, ya. Dengan segala cara. Ya, kita bisa katakan Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia bukan negara iblis. Kan begitu. Memang bukan negara Islam. Siapa bilang negara Islam? Tidak. Memang founding father kita dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Dahlan tidak ingin menetapkan di Indonesia ini waktu setelah merdeka itu negara Islam. Tapi lihat juga Pancasila kita. Nomor satunya Pancasila kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia negara yang berketuhanan. Siapapunlah Tuhannya. Apakah ada negara yang berketuhanan mendukung suatu kemaksiatan? Mana ada. Apalagi diikat dengan Tuhan yang Maha Esa. Dialah Allah. Kan satu. Tuhan yang Esa, tunggal, satu. Itu ya, kalau mereka mengatakan ini kan bukan negara Islam, boleh saja. Iya, bukan negara Islam, tapi bukan semau hatimu. Kalau kemaksiatan itu sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kalau kata Zainuddin MZ, ingat betul saya ceramahnya itu. Oh, kita sering dengar ceramah Zainuddin MZ itu. Ya, bahasa itu kan, ngapain lu urusin gue? Maksiat dosa gue, kata dia. Kemudian uang gue, sakit gue juga, kan gitu. Lu urus aja diri lu. Betul memang, nggak salah dia ngomong gitu. Balikin lagi, memang uang lu, ya, dosa lu. Tapi kalau Allah yang mengazab, bukan lu doang yang kena, kita juga kena. Blow on, kata dia. Jadi kalau kemaksiatan itu bukan dia saja yang kena. Ketika kita diam, semua ini tidak akan pernah bisa lepas dari azabnya Allah. Lihat saja terjadinya di Indonesia ini, ya, terlepas dari itu alam apa semuanya, coba dicek lagi apa penyebab terjadinya tsunami, terjadinya ini sebelumnya, coba ditarik ke belakang. Apa yang terjadi? Pasti ada praktek kemaksiatan. Dan Allah sayang kepada kita Indonesia. Sebelum terjadi besar, Allah berikan suatu cobaan yang kecil agar kita ingat. Kan begitu. La'allahum yarji'un. Coba lihat. Apa aja? Pasti sebelumnya itu dikaitkan ada satu praktek kemaksiatan yang ingin ditampakkan. Nah, ini kan suatu kemaksiatan di mana kita menggaungkan kebenaran kita. Masalah bisa atau tidak bisa, ini kan perjuangan. Ya. Kalau orang berjuang itu berjuang dulu, masalah menang itu urusan
urusan Allah. Kalau berjuang sudah takut dulu, itu bukan berjuang namanya. Kan begitu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW di peperangan Badar 313 lawan 3000 lebih. Berarti satu orang harus membunuh 10. 1 banding 10. Itu kan tak mungkin dengan peralatan canggih lagi di zaman itu. Tidak mampu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang turun ke situ, artinya memberikan satu kemenangan, janjinya Allah menang. Tapi dilihat juga umatnya. Umatnya betul-betul sedikit tapi ibadahnya kuat. Terbalik dengan peperangan Hunain. Peperangan Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, kata Allah. Peperangan Hunain itu dilengkapi dengan perlengkapan yang hebat, dengan pasukan yang banyak, tapi kalah. Kebalikannya, kalah. Karena merasa melepas Allah dalam hidupnya tadi. Pasti menang lah. Kan begitu, pasti menang. Nah, tapi tidak menang-menang juga. Contoh, Israel itu. Bayangkan 30 hari lebih loh. Tidak menang-menang. Takut. Dia tuh umat yang takut. Kalau dia berani itu ditantang lewat darat. Ayo perang pakai darat, jangan perang pakai apa? Pakai nuklir. Ayo masuk. Ditantang sama tentara-tentara Palestina. Masuk lewat darat coba. Dia baru masuk saja, tanknya itu baru mampir, tank itu bisa meledak. Apa dia tak takut? Bayangkan, Gaza itu kan kecil. Dia bilang ingin membumi ratakan Gaza. Tapi buktinya 1 bulan nggak selesai-selesai. Takut. Coba masuk. Kalau dia masuk, selesai. Apa kata Hamas mengatakan, akan kami jadikan Gaza ini tanah kuburan untuk mereka. Silahkan masuk. Takut. Dia beraninya begitu. Beraninya main pencet aja. Kan gitu. Masuk coba. Kalau masuk, selesai urusan. Tapi takut. Mereka ini kan cinta dunianya itu kan kuat. Orang mujahid itu. Kenapa mereka itu berani? Karena slogannya itu slogan dari dulu. Slogannya itu, nahnu nuhibbul maut kama tuhibbunal hayat. Kita tak mampu nih slogan ini. Ya. Termotivasi dalam satu kalimat, kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Macam mana kita pengen cinta hidup, tapi sebaliknya mereka tuh cinta mati. Jadi mati itu dikejar. Kalau musuh nengok orang ini memang betul-betul mau mati nih. Kalau dia kan pengen hidup, pengen hidup lebih enak. Kalau mereka bagaimana cerita mati lebih nyaman. Karena slogannya lagi dari hadis Nabi, ish kariman aumut syahid. Ya, hidup mulia atau mati syahid. Daripada aku hidup tapi dijajah, daripada aku hidup harus terhina, lebih baik mati, itu lebih mulia. Itulah yang diperjuangkan oleh mereka. Iskariman aumut syahidan. Mati mulia, hidup mulia atau mati syahid. Baik, itu kembali lagi tadi tentang ketika kita melihat kefasikan telah merajalela di tengah-tengah kita, maka kita pun sujud syukur. Carilah tempat, mungkin itu di rumah atau dimanapun, sehingga kita mengatakan, ya Allah, Engkau masih jaga aku dari perbuatan tersebut, ya Allah. Nah itu. Kemudian ru'yatul mubtala, melihat orang-orang yang terkena musibah atau di mana anggota tubuhnya itu cacat atau apapun lah bentuknya. Ketika kita di pasar atau lagi jalan, kita melihat ada orang yang tak ada tangan, tak ada kaki, empati kita, ya Allah, langsung terenyah hati kita melihat orang itu bisa jadi mungkin dia itu gila atau apa, stres atau apalah kan. Kemudian kita pun balik ke rumah dan sujud syukur. Ya Allah, dengan ungkapan alhamdulillazi afani bima ibtalaka bih. Ya Allah, dalam bahasa Indonesianya itu, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku kesehatan. Mimma ibtalaka bihi, sebagaimana Kau jaga aku, badanku masih sehat ya Allah,
ya, seperti tadi yang kulihat, di mana kau berikan musibah cobaan kepada saudaraku dan kau tak berikan kepadaku. Dan itu tidak jadi masalah kalau kita ingin bersyukur. Tapi haram apabila kita sujud syukur di depan dia. Nah, itu tak boleh. Untung lagi jalan tengok ada orang, langsung sujud syukur. Orangnya di sebelah sini. Ada orang tanya, ngapa kau sujud syukur? Alhamdulillah, aku tidak diciptakan macam dia. Alhamdulillah, tangan aku ada, kaki aku ada. Itu namanya menghina. Sujud syukurmu itu sujud syukur menghina. Itu bukan syukur. itu apa namanya? Justru bukan membawa pahala, justru pengharaman di situ. Karena menghina. Ya, kemudian wala yusmi'u hiyaha. Ya, dan jangankanlah kita gerakan, dia dengar doa kita pun tidak boleh. Ya, dia dengar doa kita pun tidak boleh. Karena ini ada orang nih, misalkan ada orang yang ditimpa musibah, kemudian kita berdoa kepada dia di samping dia, alhamdulillah ya Allah, kau tak beri musibah itu kepadaku ya Allah. Nah, seharusnya kita bilang, kuatkan iman dia dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan gitu. Ya, itu kan kalimat yang Allah firmankan kepada kita, ya, untuk menenangkan. Ya. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan Allah lah tempat kita kembali, kan begitu. Milik Allah dan Allah juga yang akan memanggil. Itu kan menguatkan. Tapi kalau bahasanya tadi bukan alhamdulillah, syukur kata dia, musibah ini tak jadi sama aku. Kalau jadi sama aku entah macam mana ya. Syukur gak sama kau katanya. Syukur gak sama kau. Ini kau tuh orangnya kuat. Loh, bukan, tidak ada orang yang kuat dengan masalah berat. Tapi yang namanya masalah pasti Allah Subhanahu wa taala berikan dulu kekuatan, baru Allah kasih masalah. Tidak mungkin Allah itu kasih masalah di luar daripada kapasitas kita, mustahil. Mustahil. Itu janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan dulu kemampuan, baru Allah berikan masalah. Tapi kita itu terkadang cepat ngambil satu keputusan lalu mengatakan, ya Allah, tak mampu aku berikan masalah macam gini ini ya Allah. Nah, tapi kalau kita tenangkan dulu apa sebenarnya, tidak mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya. Bisa. Ya. Makanya ketika Allah kasih, Allah tahu nih, oh ini hamba aku ini kapasitasnya sekian. Gitu. Seperti orang buat mobil lah. Ini jarak tempuhnya, kilometernya sekian, gitu kan? Ya. Tahu dia tahu. Tidak mungkin dia tidak tahu. Dia tahu apa yang harus dilakukan kepada mesin ini. Begini. Allah pun begitu juga. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita masalah dan kita tidak mampu menyelesaikannya. Mustahil. Mungkin bukan kita yang menyelesaikannya, tapi kita punya relasi atau link teman-teman yang bisa kita ajak menyelesaikannya. Mampu, pasti mampu. Berat, iya semua. Tidak ada masalah itu berat bagi kita, belum tentu berat bagi orang. Itu masalah loh. Ya. Jadi jangan katakan berat itu bagi kita. Mungkin masalah ini kalau kita kasih kepada orang itu biasa-biasa saja masalah kau ini. Tapi kebalikan, masalah dia menganggap berat. Tapi kalau dibalikkan ke kita, mungkin bagi kita berat. Jadi masalah itu beda-beda. Ada masalahnya keluarga, ada masalahnya rumah tangga, ada masalahnya ekonomi, ada masalah banyak lah kan. Salahnya begini. Ada orang yang punya sifat disinggung sedikit ya, jadi masalah. Jadi beban hidup dia malah. Aneh-aneh, masalah itu mungkin bagi kita ringan. Ada lagi masalah. Ya. Saya punya karyawan kemarin nyenggol mobil. Nyenggol mobil. Baretnya sikit baretnya. Lalu dia itu singkat cerita minta ganti. Ya. Harganya itu tidak segitu, kita tahu.
ini kalau dibawa ke tempat bengkel biasa, palinglah 200.000 atau sebenarnya dikasih kompon gitu aja sudah selesai. Cuman dia WA saya begini, pusing saya katanya. Ini gara-gara ini saya inilah itulah apa sebenarnya. Pusing, masalah itu besar. Bagi dia itu mobil baret dikit itu masalah hidup terbesar katanya. Saya bilang, saya pernah punya mobil, mobil saya dipakai orang, kemudian orang itu ngancurkan mobil saya, spesial pun saya tidak minta ganti, kata saya. Gitu. Tapi dia balik lagi bilang, itu kan abang, kata dia. Abang itu kan orang kaya, kata dia kan. Abang itu kan orang berduit. Saya ini udah begini ini, kepala saya ini udah pusing bang. Saya ini orang yang baru ingin menjalani kehidupan ini. Aduh, kok panjang ceritanya nih, kata saya. Aduh, sakit kepala saya. Saya balik lagi bilang, kamu tahu enggak karyawan saya itu? Jangankan untuk hidup, hari-hari aja tak ada, kata saya. Dan itu harus saya yang nanggung, bukan saya ambil dari dia loh, kata saya. Ya, jadi, ayolah saya bertanggung jawab, tapi jangan di tempat situ. Itu tuh tempat asuransi. Jadi itu tempat mobil mewah, namanya mobil abang ini bukan mobil mewah, kata saya. Mobil biasa, kata saya. Kalau abang ini Alphard, is okay, kata saya di situ. Ya, tapi saya tak sebutkanlah mobilnya. Ya, malu juga. Aduh, kata saya, udahlah, kata saya bilang kan, ya udahlah begini. Karena dimusingkan saya, terserah abang. Gini aja lah. Berapa abang mau saya ganti, kata saya. Ya. Berapa abang mau saya ganti. Saya maunya segini, ya sudah segini, saya ganti segitu. Karena udah pusing sudah pening dah pala saya ngurus orang begini ini. Saya akhirnya terakhir saya WA saja. Kata saya, lecet mobil tidak apa-apa mas, kata saya. Tapi jangan lecet hatinya. Takutnya kalau hatinya lecet nanti berbahaya. Susah ngobatinnya. Kalau ngobatin mobil gampang. Kalau ngobatin hati itu berbahaya kalau tidak pandai-pandai, kata saya. Kenapa? Saya lihat pusingnya itu kayak orang medam. Tapi saya pun pikir kembali lagi, ya tidak bisa juga saya mendudukkan orang itu seperti kita. Tidak bisa. Jadi mungkin itu, pikir saya lagi, ini kan ilmu kehidupan ini ya. Ini yang tak ada di kitab ini, dipraktekkan di tengah. Tidak bisa juga. Mungkin bagi kita itu hal sepele, tapi bagi dia itu hal yang paling besar. Nah, jadi nggak bisa juga. Jadi mungkin bagi kita mobil kita lecet sedikit, bagi kita sudahlah. Bagi dia berbeda. Mungkin bagi kita hilang uang 100.000 itu kan kecil, bagi dia itu sangat besar. Ya, kan banyak hal prinsip lagi, Bu. Prinsip gini. Guru saya gini, dulu saya pikir dia itu belanja di supermarket, supermarket yang ada itu. Jadi saya punya kawan ini, dia dikembalikan karena dia itu disuruh guru kan pasti kembalikannya kan tahu. Dia lihat struknya, kurangnya itu di zaman itu tuh kira-kira kurangnya itu tuh nggak sampai gope lah gitu. Tapi kurang. Ya. Lalu kata guru saya, ente ambil ke sana. Omongan ke dia, ambil ke sana. Saya pikir tuh, udahlah, maafkan saja lah, kan gitu. Pikir saya kan gitu. Orang duit kecil kok kan gitu. Tapi permasalahannya bukan duit kecil, dijelaskan. Bukan duit kecilnya. Ketika kau ditipu orang, beliau itu ngajarkan kepada kita, ketika kau ditipu orang, bukan soal sedikit dan tidaknya. Kita bisa ngasih lebih daripada itu. Tapi ini tipu. Ya. Jangan mau ditipu orang walaupun kecil. Saat ini dia nipu kita kecil, nanti kita terbiasa ditipu orang dengan urusan yang besar. Saat ini kita menyepelekan yang kecil dan itu hak kita. Kelak nanti kau akan melakukan satu hal lebih besar lagi kecerobohanmu. Nah, itu prinsip dalam hidup tuh begitu. Oh iya, baru tahu. Nah, itu baru tahu. Kita kan cuma baca buku, baca kitab.
Tapi ketika dalam kehidupan itu berbeda. Prakteknya itu Masya Allah. Ya, prakteknya itu kadang-kadang aneh-aneh. Ya, aneh-aneh. Ya. Terkadang untuk menerapkan apa yang kita pelajari saja sulit. Ya. Karena kehidupan itu tak sama dengan yang kita pelajari. Ya. Kemudian terakhir, di mana sujud syukur tersebut, wa tahqiq wala tasihu illa bi niyati syukur. Ya, jadi niatnya itu sujudnya itu syukur, ya, niatnya. Ya, kemudian langsung dengan sujud, niat kemudian sujud. Ya. Berbeda kemarin dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu karena kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, jadi sujud syukur sama sekali tidak ada kaitan dengan tilawah. Tapi bisa saja seandainya dia mendengar tilawah tapi perasaan dia bersyukur, bisa jadi juga. Misalkan dia dengar tuh nikmat betul, syukur dia, ya Allah alhamdulillah kau masih pasang telingaku ini untuk bisa mendengar kebaikan. Sujud syukur dia, boleh saja, tidak jadi masalah. Tapi bukan karena tilawahnya, tapi karena syukurnya. Walaupun itu tidak pada ayat tilawah, tapi dia sujud. Orang tanya, kau ngapa sujud? Ini kan bukan tilawah, bukan surat tilawah. Nah, bilang sama dia, saya sujud seperti ini bukan karena tilawahnya, tapi saya sujud syukur apa? Syukur karena Allah masih berikan telinga saya untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu boleh saja. Sedikit kita masuk pada bab tentang sholatun nafilah. Sholat nafilah ini adalah sholat sunnah, Ibu. Ya, sholat sunnah. Nah, ini sholat sunnah itu ada pembagiannya. Ada sholat sunnah yang dikarenakan waktu. Kemudian sunnah yang kedua dikarenakan sebab. Ya. Ada sunnah yang ketiga itu sebabnya mutlak. Sholat sunnah mutlak saja. Ya. Tidak ada karena sebab, tidak ada karena apa-apa. Tapi sholat aja dia. Nah, maka yang pertama, ini pembagiannya. Pertama, sholat yang berkaitan dengan waktu, diwaktukan. Seperti sholat tarawih, sholat witir. Itu ada waktunya. Tak bisa kita nanti malam kita mau tarawih yuk. Kenapa? Mengenang Ramadan. Ya gila namanya. Ya ini sholat yang sudah ditetapkan. Tarawih ya fi Ramadan. Apapun alasannya, enggak apa-apa. Biar suasana kita ini seperti suasana Ramadan gitu. Udah rindu benar dengan Ramadan ini begitu. Pengen cepat-cepat lalu dibuat tarawih misalkan. Enggak bisa. Sudah ada waktu. Witir sama. Witir itu dikerjakan setelah sholat Isya. Lalu dia kepengen setelah isyrok nanti, kemudian dia pengen sholat witir. Ya enggak boleh. Enggak boleh kecuali qadha. Boleh, enggak jadi masalah. Tadi malam misalkan kesiangan. Dapat tidurnya itu terlalu larut malam. Kemudian enggak bangun sudah azan. Waktu belum azan tapi pas masuk kamar mandi ini itu semuanya, pas keluar sudah teng Allahu Akbar. Sedangkan antum hari-harinya sholat witir. Nah, di situ kita diperbolehkan untuk mengqadha. Makanya kenapa sholat witir itu boleh dimajukan? Nah, inilah penyebabnya tadi ini nih. Ini penyebabnya nih, Bu. Kenapa sholat witir itu boleh dimajukan setelah sholat Isya? Karena ini nih sebabnya nih. Takutnya nanti di malam hari kita tak bangun atau mungkin kecapean atau apa. Nah, maka takdimul witir, memajukan witir itu diperbolehkan. Nah, seperti kita Ramadan. Ramadan itu memajukan witir. 21 atau 3. Nah, jadi dia 13, dia 11. Salat witir itu 11. Kemudian dilakukan 3, berarti dia masih ada sisa adalah 8 rakaat lagi. Makanya menyempurnakannya nanti tinggal 8. Atau hanya ingin sholat witir itu 3 saja,
enggak apa-apa juga. 3. Tapi kan kalau memang ada kesempatan, tutuplah sholat sunnahmu itu dengan sholat witir. Itu paling afdol. Jadi setelah kita tahajud, hajat, taubat, apa semuanya, udah dekat muazan nih, tutup witir. Saya kan sudah witir tadi isya. Enggak apa-apa. Karena dia masih ada kotanya lagi, masih ada 8 lagi. Jadi kalau tadi 3 ditambah 2, jadi 5. Dia tetap witir. Atau memang ingin sholat witirnya 1 rakaat saja, boleh juga. Tapi makruh sholat witir 1 rakaat itu hukumnya makruh. Nah, maka witir itu adalah satu perintah dalam mazhab Imam Hanafi. Witir itu wajib Bu. Tapi kita sunnah. Dan Nabi SAW di antara salah satu yang mewajibkan witir. Bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi witir itu wajib bagi Nabi. Bagi Nabi sholat duha itu wajib, bagi kita tak wajib. Bagi kita tidak wajib. Nah, seperti itu. Tapi ada juga, kalau tidak salah saya dengar di beberapa YouTube, kalau sudah sholat witir tak boleh lagi sholat lagi. Enggak. Boleh. Yang penting dia tidak lebih daripada 11. Kalau sudah mencapai 11, haram untuk menambah witir, tidak boleh lagi. Ya. Bisa dipahami ya? Artinya witir adalah Nabi mengatakan ij'alu akhir salawatikum al-witrah. Jadikanlah penutup daripada salatmu itu adalah witir. Nah, jadi usahakan witir itu adalah sebagai salat penutup. Tahajudnya udah apa semuanya, tutup dengan witir. Nah, witir itu salat muakkad. Artinya salat yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Kemudian ada lagi, nanti kita bahas panjang lebar ini. Nah, ini mukadimahnya saja, tema-temanya. Kemudian yang kedua, salat dikarenakan sebab. Ya, sebab itu nanti ada 3. Ada sebabnya mutaqaddim, ada muqorin, ada mutaakhir. Sebab itu sebab dulu baru sholat. Ada sholat itu dengan sebab bersamaan. Ada sholat dulu baru sebab. Nah, contoh, sebab dulu baru sholat. Contoh, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, itu sebab dulu baru sholat. Atau antum sholat dulu baru sebab. Ada orang masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini di luar. Ngapa? Aku mau masuk masjid. Ya tidak boleh. Karena dia sebab dulu baru sholat. Antum masuk sholat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu atau sholat dulu? Ya, tidak mungkin kita di rumah sholat tahiyatul masjid kan. Sebabnya mendahului daripada perbuatannya. Wudu. Ya, sholat sunnah wudu dulu atau sholat dulu? Wudu dulu baru sholat. Itu namanya mutaqaddim. Makanya nanti kalau sebab-sebab mutaqaddim itu, walaupun waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, dia boleh. Ya, misalkan habis sholat subuh, kan tak boleh sholat sampai terbit matahari. Kemudian kita masuk masjid. Nah, kita melakukan sholat tahiyatul masjid boleh karena sebabnya mutaqaddim. Nah, itu. Ada lagi sholat tawaf. Orang umroh kan tawaf, haji kan tawaf. Setelah tawaf itu baru sholat. Namanya sholatut tawaf. Jadi sebab dulu baru sholat. Bukan dia sholat tawaf dulu baru dia nanti tawaf. Nggak ada. Tawaf dulu baru sholat. Nah, itu. Ada lagi yang kedua yang namanya muqorin. Dia sebabnya bersamaan. Apa itu? Gerhana bulan dan gerhana matahari. Ketika dia gerhana, sholat. Allahu Akbar. Ketika gerhananya hilang, maka sholatnya tidak boleh. Baik itu bulan, baik itu matahari. Jadi ketika dia gerhana, disitulah kita sholat. Jadi sholat dengan sebab itu bersamaan. Ketika sebab itu hilang atau sebab itu belum ada, tidak boleh sholat. Ya. Baru
pengen gerhana tapi belum, ya nggak boleh sholat. Kapan nanti sholatnya? Ketika dia gerhana, gerhana baru sholat. Ketika sudah injila udah selesai dia, gitu, ayo sholat yuk. Apa mau sholat? Orang udah selesai kok, nggak boleh lagi. Ya, percuma, nggak boleh sholat lagi. Nah, itu bersamaan. Sifatnya bersamaan. Ada lagi yang ketiga, sifatnya mutaakhir. Sholat dulu baru apa? Sebab ya istikharah, kemudian taubat, apa semuanya lah kan. Ya, apalagi hajat. Ya. Kita sholat dulu baru minta hajat. Ya. Kemudian minta hujan, istisqa, ya kan? Hujan dulu atau sholat dulu? Iya, sholat dulu. Kalau mayit jenazah, sebabnya itu apa? Mutaqaddim atau mutaakhir? Mati dulu atau sholat dulu? Mati dulu. Mati dulu, baru ada Makanya di tempat saya itu belajar kalau nyolatkan mayit itu di Jabanah, di Tarim itu khusus orang adatnya orang di sana kalau menguburkan mayit itu setelah asar. Jadi setelah sholat asar, sholat jenazah. Loh, kan habis sholat asar kan tak boleh sembahyang lagi. Sabar dulu. Kalau sebabnya bukan sebab ini kan sebabnya mutakaddim. Sebab dulu. Meninggal dulu baru sholat dulu baru meninggal, atau meninggal dulu baru sholat. Ya, meninggal dulu baru nah, itu namanya sebabnya mutakaddim. Jadi jangan bingung. Ya. Apa? Saya belajar sama Ustadz Nuh, kalau setelah asar dan setelah subuh itu tidak boleh ada sholat sunnah setelahnya. Mutlak. Iya mutlak. Loh, salah nanti saya yang kena. Iya. Tidak mutlak bilang kan. Kalau mutlak berarti ibu itu menghabiskan semuanya. Sholat apapun tak boleh. Buktinya tadi ada. Ya, bilang tidak diperbolehkan kecuali. Nah, apa itu? Apabila sebabnya itu mutakaddim. Apa sih sebab mutakaddim? Nah, jelaskanlah. Seperti tahiyatul masjid. Tapi terkadang kalau orang tidak paham, itu pun kita harus paham juga menempatkan ilmu tadi itu. Contoh, bisa sembahyang subuh nih. Sembahyang subuh kita belajar nih kan. Tahu-tahu ada orang masuk, dia sholat langsung situ. Nah itu kalau orang yang paham, iya, oh dia sholat tahiyatul masjid. Kalau orang yang tidak paham, udah tahu sholat gini, bah, iya, haram sholat tuh. Udah tahu waktu yang diharamkan, bah, tapi dia sholat. Sabar dulu. Berarti ilmunya belum sampai pada bab itu, atau pada bab yang tadi ini dia tidur, bisa jadi juga. Ya, jangan salahkan ustadznya, itu ustadznya kena marah pula nanti. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada namanya sholat sunnah mutlaqah. Ya, yang pernah ibu pertanyakan, sunnah mutlak. Bukan sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlaqah, enggak. Namanya itu sholat sunnah mutlak. Kenapa dikatakan mutlak? Karena dia tidak mengikat dengan apapun. Jadi usolli, niatnya hanya usolli. Saya sholat, Allahu Akbar. Berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya. Terserah. Mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 400 pun boleh, mau 4000 pun boleh. Itu sholat sunnah mutlak. Siapa yang pernah melakukan itu? Banyak. Ya, banyak sekali yang melakukan itu. Ya, pernah juga saya kasih tahu. Seperti Imam Abu Hanifah, itu setiap harinya itu sholatnya 750 rakaat setiap malamnya. Ya, pertamanya 500. Karena ada yang ngomongkan beliau, cerita di tengah-tengah kampung. Kalau di kampung kita ini ada yang namanya Nu'man bin Bashir. Itu Imam Abu Hanifah. Dia itu kalau setiap malamnya itu sholatnya itu 750. Padahal Imam Abu Hanifah ketika mendengar yang diomongan itu ada di sebelahnya. Dia tidak tahu kalau itu Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, ya Allah mah, kasihan. Salah dia ini. Aku tak pernah sembahyang 750. Selama ini aku sholat cuma 500. Nah, mulai malam ini aku akan tambah lagi 250.
50. Takut nanti dia itu bawa cerita bohong. Masya Allah. Kalau kita, iya, ya. Kalau bisa kau bilang tuh 1000, jangan 7,5, 1000 lah, gitu kan, itu. Kalau ini kan takut orang cerita, maka sama nggak kita kalau ada orang bilang kita baik, kita kenal, cerita kita baik, jadilah orang yang baik. Kalau Nabi itu kan gitu, Nabi itu sering menyuapkan orang Yahudi, pernah menyuapkan nenek-nenek Yahudi dulu. Rasulullah suapkan terus. Rasulullah urus nenek Yahudi ini tinggalnya sendiri. Tapi nenek-nenek Yahudi itu setiap Rasulullah nyuapkan, dia bilang apa? Kalau kau ketemu yang namanya Muhammad, kau jangan ikut ajaran dia. Itu orang sesat, itu orang yang tidak baik. Tapi Nabi diam. Nabi urus terus ini. Nenek ini urus. Tidak lama, singkat cerita, nenek ini Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal, yang menggantikannya Sayyidina Umar. Gantikan. Kalau Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar gitu. Tapi nenek itu tahu kelembutannya, suaranya, namanya agak Rasulullah. Kan begitu. Tangannya lembut, apa semuanya. Kan tahu nih nenek. Apa kata nenek tersebut? Mengatakan, ini bukan orang yang biasa mengurus aku. Kalau yang biasa mengurus aku itu orangnya lembut, baik, enak. Ini lembut, tapi tak selembut dia. Sejuk, semuanya. Lalu kata dia mengatakan, kata Sayyidina, kalau tidak salah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, wahai nenek, yang biasa menyuapkanmu itu adalah Rasulku, dan dia telah meninggal. Dia adalah Rasulku yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dengar semacam gitu, nenek itu terkejut. Oh, selama ini yang yang menyuapkan aku adalah orang yang selama ini aku hina di depannya. Kan Rasulullah kan dihina betul di depannya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak. Nenek itu kan buta, jadi tidak sama sekali dia tidak tahu. Gitu. Ya Allah, hari ini juga aku masuk Islam. Jadi kalau dibilangkan Islam itu tidak loyal dengan orang Yahudi, Rasulullah itu paling menghargai. Ya. Baik dia Yahudi, Nasrani, Nabi bertetangga dengan orang Yahudi dari dulu. Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Bahkan kalau ada jenazah Yahudi itu lewat, Rasulullah itu berdiri, menghormati. Ya. Menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan Islam itu keras, teroris, Islam itu begini, Islam mengajarkan lemah lembut, Pak. Sopan santun, tata krama, dan mengajarkan bagaimana menghormati orang lain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang Yahudi, iya, bermuamalah, jual beli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi. Itu kan namanya muamalah. Artinya kita ada kehidupan keseharian kita dan baik-baik saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit tentang bagaimana sholat sunnah. Jadi boleh saja usolli Allahu Akbar. Ibu misalkan sudah tidak ada lagi, ibu bapak pensiunan, kalau pagi tak ada buat. Sholat sunnah udah. Sholat sunnah duha udah. Duha itu kan hadisnya ada yang 8, ada yang 12. Jadi bapak ambil yang 12, Bapak Ibu. Selesai udah. Apa lagi aku mau sembahyang dia katanya. Habis sudah Bapak Ibu. Iya. Hajat udah. Kemudian taubat nanti malam ya. Ibu biasa menggunakan taubat apa semuanya itu di waktu malam. Pengen siang nih. Siang nih apa nih? Sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Usolli. Allahu Akbar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kok bisa ya sholat sunnah banyak-banyak? Iya, karena nikmat. Kalau tak ada nikmat tak mungkin bisa. Kalau nikmat iya. Ya, makanya orang itu sholatnya bisa banyak karena nikmat. Kalau kita belum dapatkan nikmat, makanya kita minta kepada Allah di setiap doa kita, ya Allah, Allahumma rzuqni lazatal ibadah. Itu yang kita minta. Ya Allah, berikanlah aku, karuniailah aku kelezatan dalam ibadah.
Atau kita boleh meminta, ya Allah, sebagaimana dulu kau pernah berikan aku lezatnya kemaksiatan. Orang maksiat itu kan lezat, Bu. Lezat. Lupa hari, lupa waktu, lupa diri, lupa segala-galanya. Maksiat, lupa. Nah, sebagaimana kalaulah dulu kita pernah masuk ke dalam dunia itu, dunia yang betul melupakan kita kepada Allah, melupakan kita dalam segala-galanya, kita minta kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu kau pernah berikan aku rasakan lezatnya kemaksiatan, ya Allah, rubahlah saat ini, ya Allah, berikan aku kelezatan dalam ibadah. Kalau lezat ibadahnya udah dapat, tak ada lagi pertanyaan. Kok bisa ya 700? Kok bisa ya 500? Justru dia bingung nanti balik sama kita. Loh, kok bisa ke ente tak sembahyang? Ayo. Kan gitu. Kok bisa ya ente sholat tepat waktu ya? Begini-begini. Loh, balikkan lagi. Kok bisa ya ente tak tepat waktu ya? Nah, begitu. Jangan kita ikut dalam pertanyaan dia. Ya. Tanya lagi, kok bisa ke ente tak sembahyang? Nikmat loh sembahyang itu. Sedap loh kita sembahyang itu. Tapi kok bisa ke ente tak sembahyang? Nah, akan sama ketika seseorang ditanya, ada orang Habib Umar Attas, beliau itu kalau menghadiri tempat itu lama, habis menghadiri majelis sini dia hadir sini, hadir sini. Lalu orang tuh tanya, ya Habib, kok kau bisa ya dari majelis ke majelis, dari majelis ke majelis? Loh, bisa. Kok bisa? Ya, kau tanya saja, kenapa orang yang maksiat itu bisa? Kenapa dia bisa? Padahal dalam keadaan lalai. Kok bisa bertahan? Sebagaimana dia bisa bertahan, saya juga bisa. Contoh saja. Ada orang pengen nonton satu konser. Masya Allah. Tiketnya dibuka jam berapa? Dari pagi dia sudah nunggu. Ngantrinya berdiri lagi. Ya, berdiri plus udah masuk tidak pakai duduk, berdiri lagi. Bayangkan Bu, pagi berdiri, malam berdiri, subuh baliknya. Sembahyang tak ada berdiri, semuanya ada duduknya, ada rukuknya. Nah, ini kan kita ingin gambarkan ini. Berdiri kok dengan ramainya jingkrak, dengan baunya orang, dengan keringat, cuma disiram pakai air biasa begitu, segar lagi balik. Ya jangan tanya, ngapa ya kok bisa ya? Terus saya tanya dia akan balik tanya kita, kok bisa ya kok tak hadir ya? Gitu. Ya, ayo. Dia tanya lagi balik sama kita, kok bisa ya kok tak hadir ya? Konser yang macam begitu hebatnya, membeludak yang beli ini, antusias masyarakat. Balik lagi. Kita juga begitu. Kok bisa ya kok sembahyang lama begitu ya? Kok bisa ya kok sembahyang cepat ya? Gitu juga. Jadi jangan terlalu cepat kalau orang bertanya sama kita. Jangan terlalu cepat ingin menjawab. Cernai dulu pertanyaan. Kadang-kadang kita terjebak juga dengan pertanyaan begitu tuh. Maka kata Habib Umar, sebagaimana dia bisa lalai dalam hal itu, aku juga bisa lalai juga dengan bab ini, kata dia. Aku lupa diri. Bayangkan orang main catur, duduk, kopi, rokok, semuanya. Duduk berjam-jam, mampu. Tak usah tanya. Kalau kita tanya sakit kita. Ketika dia diceritakan, kok bisa ya? Satu ini 15 menit mikirkannya. Dia tanya. Di situ ada kenikmatan Habib. Ketika kita berpikir itu nikmat betul. Memandang benteng ini apa semuanya. Kayak kita ini udah seorang raja, kata dia. Ini kan beda gitu. Tak usah ditanya dia. Ketika ngangkat sekak, itu nikmat Habib. Ketika kita bisa nyekak, itu pelong dada gitu. Ya Allah mak. Ya ini kita tak bisa juga mau cerita sama orang. Ini kan ceritanya dia. Nikmat dia dapatkan kan? Nikmat. Kan begitu. Tinggal balik kan? Tinggal dibalikkan saja. Katanya apa kok kalau duduk zikir itu lama ya? Iya, berat juga. Kok bisa ya Bapak tak berzikir ya? Nah, bingung juga. Ya namanya juga beda-beda nih. Makanya yang kita minta itu
lazatul mintalah kepada Allah kelezatan dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmatul ibadah, kelezatan di dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertanyaannya minggu depan saja ya. Simpan. Agak percaya katanya. Iya. Dari kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.